Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini aku akan ngebahas rahim lengket menjadi penyebab seorang wanita sulit untuk hamil. Simak terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke guys, langsung aja ya kita bahas. Jadi, rahim lengket itu bisa menyebabkan seorang wanita susah untuk hamil. Rahim lengket itu dalam bahasa kesehatannya, dalam bahasa medisnya disebut dengan Asherman syndrome. Asherman syndrome ini artinya adalah terbentuknya jaringan parut di dalam rahim sehingga menyebabkan perlengketan antar dinding-dinding rahim dan menyebabkan rahim kita itu lebih mengecil. Sebenarnya jaringan parut itu terbentuk karena proses penyembuhan luka guys. Bisa juga luka karena pasca operasi, pasca kuretase, ataupun luka pasca infeksi. Kalau misalkan dia jaringan parut itu menyebabkan perlengketan di dinding rahim seperti ini, nah inilah yang menyebabkan kesulitan untuk hamil. Kenapa kalau misalkan rahim kita itu lengket, kita sulit untuk hamil? Karena bisa dibayangin ya guys, rahim itu seperti ini, dia ada rongganya. Tetapi kalau misalkan dia itu lengket, dia akan seperti ini, dia akan menempel seperti ini. Nah, kalau menempel seperti ini, itu ada berbagai macam kemungkinan. Yang pertama, sperma tidak bisa mencapai tuba falopi dan tidak bisa bertemu dengan sel telur. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau seandainya sperma ini bisa mencapai tuba falopi, tetapi sperma dan sel ovum ini nanti ketika dia akan bertemu, dia akan nempel lagi, dia akan terbenam, dia akan membenamkan diri di dalam dinding rahim. Kalau misalkan rahim kita itu lengket seperti ini, maka dia tidak bisa membenamkan diri di dalam dinding rahim, sehingga gagal nempel dan bisa gagal hamil kayak gitu. Penyebab dari Asherman syndrome ini bisa yang pertama pasca kuretase. Tindakan kuretase biasanya dilakukan ketika seorang wanita keguguran, kemudian masih ada sisa-sisa jaringan kehamilannya, kemudian dikeluarkan dengan metode kuretase. Nah, resiko dari tindakan kuretase ini memang terjadinya jaringan parut di dalam rahim sehingga menyebabkan Asherman syndrome ini. Kemudian penyebab yang kedua bisa juga dikarenakan tindakan operasi seperti operasi sesar atau operasi pengangkatan miom atau operasi-operasi lainnya di area rahim. Kemudian penyebab yang ketiga bisa juga dikarenakan adanya infeksi atau radang panggul. Kalau misalkan terjadi infeksi area organ reproduksi kita ini bisa juga beresiko menyebabkan rahim kita itu menjadi lengket. Penyebab lainnya bisa juga karena adanya penyakit-penyakit lain, contohnya miom, terus endometritis. Nah, itu juga bisa menyebabkan rahim kita menjadi lengket. Tingkatan dari Asherman syndrome ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tingkatan ringan. Tingkatan ringan ini apabila perlengketannya itu meliputi sepertiga dari rahim atau kurang dari sepertiganya. Kemudian tingkatan sedang itu apabila sudah lengket lebih dari sepertiga sampai 2/3-nya. Kemudian kalau yang berat itu biasanya lengketnya sudah di atas 2/3 sampai keseluruhan dari rahim itu. Gejalanya kalau rahim kita lengket itu kalau yang ringan biasanya tidak menimbulkan gejala apapun. Tapi kalau yang sudah sedang itu biasanya sudah mulai ada gejala. Contohnya menstruasinya itu jadi nggak teratur. Terus setiap menstruasi itu bisa sakit banget gitu ya, kesakitan. Dikarenakan ketika kita lagi menstruasi, rahim kita itu berkontraksi lebih kuat, lebih keras untuk mengeluarkan darah keluar tubuh seperti itu. Nah, kalau yang perlengketannya itu sudah berat, biasanya gejalanya itu menstruasinya lebih sakit lagi, lebih kram lagi. Bahkan kadang-kadang untuk yang gejalanya berat, itu darah menstruasi itu tidak keluar tubuh, tetapi malahan keluar area rongga panggul kayak gitu. Nah, tentu saja ini menyebabkan rasa sakit dan rasa kram yang hebat kayak gitu. Untuk memeriksa apakah rahim kita itu lengket atau tidak, itu biasanya menggunakan pemeriksaan USG transvaginal. USG transvaginal itu seperti ini, jadi dimasukkan seperti stick ke dalam area vagina untuk melihat, untuk meng-USG itu terjadi perlengketan atau tidak.
Kemudian yang kedua, pemeriksaannya bisa juga dengan HSG. Nah, kalau di HSG ini kita itu rahim kita akan disemprotkan cairan kontras dan akan difoto ronsen, guys. Pemeriksaan yang lainnya yaitu dengan cara histeroskopi. Alatnya seperti kayak selang yang ada kameranya yang dimasukkan ke dalam rahim kita seperti itu. Untuk pengobatan Asherman syndrome ini biasanya menggunakan metode operasi, guys. Pasiennya akan dibius total, kemudian dokter akan mengangkat jaringan parutnya. Nah, terus akan dipasang kayak alat untuk mencegah perlengketan itu tadi, dan juga diberikan obat-obatan untuk mencegah infeksi dan mencegah jaringan parut terjadi lagi seperti itu. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum, bye-bye.